Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Permana, NIM E 2019 1179. Di sini saya kembali menanggapi apa yang dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis tentang konsep dasar ekonomi Islam. Nah, di sini dalam segi definisi sendiri, ilmu ekonomi yang seperti dijelaskan juga pada materi sebelumnya ialah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya, baik itu dari kebutuhan pokok ataupun kebutuhan primer. Dan untuk dalam segi ilmu ekonomi Islam itu sendiri tidak jauh berbeda, cuma di sini sebuah cabang ilmu yang membahas dan juga mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah atau kebahagiaan dohir dan batin, dan juga berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang menurut berdasarkan yang lebih merujuk kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kelanjut di sana juga menjelaskan tentang perbedaan apa ekonomi Islam, kapitalis, dan ekonomi sosialis. Dalam segi sumber saja, ekonomi Islam itu berdasarkan dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sedangkan ekonomi kapitalis ialah ekonomi berdasarkan dan bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Pengalaman yang mungkin manusia memang ahli dalam bidang ekonomi atau sudah belajar dan punya banyak pengalaman di bidang ekonomi. Dan di sosialis itu sendiri itu sama dengan kapitalis, yaitu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Dan perbedaan selanjutnya yaitu dalam segi kompetisi. Ya, dalam Islam itu kompetisi berdasarkan syariat Islam dan juga merujuk hukum pada hukum muamalah, dan tidak jauh sumber hukumnya juga dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sedangkan dalam kapitalis kompetisi itu bebas, ya, kecuali yang dihukumi oleh pemerintah, dan di sini sering terjadi atau banyak terjadi seperti monopoli. Dan sosialis itu semuanya diatur oleh pemerintah, mulai dari harga, ketetapan hukum jual belinya itu semuanya diatur oleh pemerintah. Dan untuk selanjutnya sumber hukum ekonomi Islam ialah yang pertama jelas ya dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Al-Qiyas. Dan untuk penjelasan yang dijelaskan selanjutnya yang saya tanggapi ialah dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama itu memang tauhid atau keesaan Allah. Yang kedua ialah asyidik dan amanah. Yang itu kita sering pahami tentang kejujuran dan tanggung jawab, bagaimana kita jujur dalam bertransaksi, jujur dalam melakukan akad jual beli, juga tanggung jawab tentang apa yang kita jual dan juga apa yang kita terima dari penjual sebagai pembeli gitu. Yang ketiga adalah mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat ialah al-adalah atau keadilan. Bagaimana kita bisa adil dalam bertransaksi atau jual beli. Yang kelima adalah al-tawazun atau keseimbangan. Yang keenam adalah al-ta'awun atau tolong menolong. Yang selanjutnya yang kita tanggapi dalam penjelasan ekonomi Islam sendiri adalah prinsip-prinsip ekonomi Islam harus bebas dari maghrib. Dalam maghrib ini bukan nama sholat, melainkan kepanjangan dari maisir, harus bebas dari maisir atau judi. Dalam hal jual beli Islam, ekonomi Islam itu harus bebas dari judi. Yang kedua itu adalah goror, tipu menipu. Nah, apalagi tipu penipu dan zaman sekarang itu banyak sekali, seperti jual beli online saja banyak sekali hal-hal yang terjadi seperti penipuan. Yang terakhir adalah riba. Jual beli dalam prinsip ekonomi Islam harus terbebas dari riba.
Nah, itu saja yang mungkin yang bisa saya tanggapi dari penjelasan Bapak Abdul Wadud Nafis tentang konsep dasar ekonomi Islam. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.